dari kawasan Kalijodo, di mana setelah ditertibkan, kawasan Kalijodo ini rencananya akan dibangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik. Pengerjaan kini mulai dilakukan dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2016. Dan berikut adalah liputan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone Jen Anwar. Sudah 6 bulan berlalu pasca ditertibkannya kawasan Kalijodo ini. Dan saat ini saya melihat pembangunan sudah mulai dilakukan, tepatnya di kawasan Kalijodo di bagian Jakarta Barat, di mana di sini sudah dipagari pagar seng setinggi 2 meter yang menandakan bahwa proses proyek telah dimulai. Dan untuk tahap pertama ini memang direncanakan akan didirikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, dilengkapi juga dengan fasilitas lapangan futsal. Ini diutamakan karena nantinya secara global konsep bagian tahap awal dari kawasan Kalijodo ini diperuntukkan untuk public space atau nantinya tempat berkumpulnya para warga yang bisa melakukan aktivitas bermacam-macam di RPTRA, kemudian juga anak-anak bisa melakukan aktivitas olahraga seperti bermain futsal dan juga arena bermain anak-anak di RPTRA itu sendiri. Kemudian dari kawasan yang akan didirikan RPTRA nantinya juga akan ada konsep yakni public art, di mana nantinya direncanakan akan didirikan amphitheater dan nantinya akan menurut rencana menurut desain akan didirikan dalam bentuk koloseum, dan nantinya di amphitheater ini akan dilakukan pagelaran seni. Selain itu, fasilitas lainnya juga bisa dinikmati warga nantinya ketika proyek dari New Kalijodo bisa dikatakan seperti itu akan rampung dan diprediksi akan rampung pada akhir tahun nanti, di mana nantinya juga akan didirikan hutan buatan. Dan ini bukan sekedar hutan buatan saja, namun juga dinamakan hutan edukasi karena nantinya tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ditanam nanti akan diberikan nama yang juga dapat mengedukasi masyarakat. Tentunya kita berharap bahwa site plan yang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama juga dengan pihak swasta bisa terrealisasi dengan tepat, dan yang terlebih yang paling penting adalah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Dan sementara di sini juga kami melihat kegiatan-kegiatan warga sudah mulai terlihat seperti jogging, kemudian nanti juga mereka berharap jogging track bisa secepatnya rampung sehingga nantinya ada fasilitas dan juga wadah bagi mereka untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas olahraga. Cikal Multazam, Ali Amran, Jen Anwar, Berita 1, Jakarta. Ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang biasa berjualan di Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua kembali direlokasi ke Jalan Cengkeh, Jakarta Barat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Jalan Cengkeh, Jakarta Barat. Tika, bagaimana kondisi tempat yang baru di Jalan Cengkeh ini? Ya, Egan, ratusan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, memang kemarin seluruhnya telah dipindahkan di tempat relokasi yang baru yang terletak di Jalan Cengkeh, Taman Sari, Jakarta Barat. Memang tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini tidak begitu jauh dengan kawasan wisata Kota Tua, dalam hal ini Museum Fathahillah, karena hanya berjarak kurang lebih 100 meter saja atau berada tepat di seberang jalan pintu masuk Kota Tua Jakarta, kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, kondisi di Jalan Cengkeh atau tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini, kondisi lahannya ini memang cukup luas dan memang telah dibangun tenda-tenda untuk menampung sekitar ada ratusan pedagang kaki lima yang telah tergabung sebelumnya di dalam koperasi
pena waskata, dan memang tenda-tenda ini sejauh ini telah diisi oleh barang-barang atau gerobak milik pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di Kota Tua. Namun dapat kami sampaikan bahwa menurut pantauan kami di sini atau tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini belum dapat dikatakan cukup layak atau siap dalam beroperasi, karena memang ada berbagai hal yang menjadi alasan mengapa tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini belum siap beroperasi. Di antaranya adalah fasilitas listrik dan air yang memang sebelumnya dikatakan akan disiapkan oleh pihak pemerintah. Sampai saat ini pantauan kami belum dapat digunakan, dan memang untuk toilet umum pun juga belum ada fasilitas air bersih. Tadi kami mencoba melihat atau memantau bahwa memang sejak pagi tadi memang ada beberapa pedagang yang datang untuk membuka lapak di sini. Namun karena sepinya kawasan atau tempat relokasi yang baru ini yang terletak di Jalan Cengkeh ini, sehingga membuat mereka atau para pedagang ini memilih kembali ke rumah masing-masing dan tidak berjualan. Sebenarnya memang dapat kami sampaikan bahwa konsep dari pemerintah ini untuk merelokasi para pedagang kaki lima dari Kota Tua ke tempat yang baru ini cukup baik, karena lokasi di Jalan Cengkeh ini tidak begitu jauh dengan kawasan wisata Kota Tua, dan memang juga menjadi satu dengan lahan parkir kepada para pengunjung yang nantinya membawa kendaraan menuju ke kawasan wisata Kota Tua, sehingga para pengunjung ini memiliki pilihan yaitu membeli jajanan terlebih dahulu di kawasan relokasi pedagang kaki lima, barulah berjalan kaki menuju ke kawasan wisata Kota Tua. Namun memang di sini pemerintah juga memiliki PR bagaimana tempat atau kawasan relokasi pada pedagang kaki lima ini lebih diperbaiki lagi fasilitasnya agar kawasan ini tetap ramai oleh pengunjung wisata Kota Tua. Egan. Kalau kemudian bagaimana tanggapan dari para pedagang sendiri berkaitan dengan tempat baru ini? Ya, Egan, memang kemarin para pedagang kaki lima ini seluruhnya telah dipindahkan dari kawasan wisata Kota Tua menuju ke tempat relokasi yang baru di Jalan Cengkeh. Dan memang data yang kami dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan DKI Jakarta, jumlah PKL di sekitar Museum Fathahillah ini ada berjumlah 415 PKL yang merupakan binaan tergabung dalam koperasi. Namun tanggapan mereka terkait relokasi ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pedagang kaki lima yang memang mendapat tempat di sini di relokasi kemarin. Bersama saya sudah ada Bu Sumiati. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, setelah kemarin di relokasi nih, Bu, dari kawasan Kota Tua menuju ke tempat yang baru ini, tanggapan Ibu seperti apa? Ya, sangat sedih sekali ya. Sebetulnya kami tuh nggak mengelak dipindah kemana, nggak apa-apa ya. Yang penting ada yang beli, karena ini nggak ada pengunjung, siapa yang mau beli. Sedangkan kita sudah tua begini, nyari makan biasanya hanya berjualan. Jualan kopi pun untuk kehidupan sehari-hari sama biaya anak ya kan. Terus kalau nggak ada penghasilan itu kita mau makan apa? Terus anak mau sekolah biaya pakai apa, kan kayak gitu. Jadi memang ini keluhannya karena memang masih belum ramai di tempat ini ya, Bu, ya, tempat yang baru ini ya? Bukan hanya ramai, orangnya memang tidak ada. Bukan ramai, tidak ada orangnya, kayak gitu. Ibu, kemarin saat dipindahkan ini sempat ada perlawanan nggak sih, Bu, seperti pemindahan yang sebelum-sebelumnya di tempat lain? Tidak ada perlawanan, tidak. Jadi para PKL ini tertib? Ya nurut lah, bagaimana kita rakyat kecil ya mau nggak nurut bagaimana. Lawan juga percuma, sia-sia kayak gitu. Ya bisanya hanya berdoa saja supaya Bapak Ahok itu melihat rakyat kecil gitu. Kayak apa sedihnya, kayak apa susahnya nyari makan kayak gitu. Jangan mikir dirinya sendiri, kesian rakyat kecil butuh makan, butuh biaya anak kayak gitu. Ini, Bu, beberapa fasilitas yang ditawarkan, katanya sudah ada listrik, air, ini gimana, Bu, menurut Ibu? Saya belum tahu persis, saya belum buka. Bagaimana mau buka, pengunjung aja tidak ada. Untuk air bersihnya, Bu? Saya belum tahu, pokoknya belum ada apa-apa kayaknya sih. Ya kan? Nah, kira-kira ini harapan Ibu nih seperti apa sebagai seorang pedagang? Ya,
pengennya saya dipindah di mana aja mau, yang penting ada pembelinya gitu. Karena saya butuh makan, anak saya butuh biaya kayak gitu. Terima kasih Bu Sumiati informasinya. Kita berharap tempat ini semakin ramai nantinya ya Bu, agar menggerakkan roda ekonomi masyarakat kecil. Dan memang itu tadi wawancara kami dengan salah seorang pedagang kaki lima yang kemarin telah dipindahkan di tempat relokasi yang baru. Dan memang relokasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sterilisasi atau revitalisasi kawasan wisata Kota Tua agar lebih nyaman bagi para pengunjung wisata Kota Tua. Dan diharapkan dengan adanya upaya revitalisasi Kota Tua ini tidak hanya saja membuat pengunjung bertambah ramai, namun juga menguntungkan bagi pihak pedagang kaki lima sehingga roda perekonomian masyarakat kecil pun tetap berjalan. Dan diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah bus Transjakarta Koridor 5 Selasa pagi menabrak tiang lampu merah dan penerangan jalan umum di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat. Kencangnya kendaraan membuat bus Transjakarta keluar jalur dan melintang. Kecelakaan bermula saat bus ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ancol menuju Kemayoran Selasa pagi. Saat melintasi Jalan Gunung Sahari dengan kondisi ruas jalan yang masih sepi dari kendaraan, kemudi bus tiba-tiba saja tidak terkendali hingga akhirnya menabrak tiang lampu merah dan lampu jalan. Kerasnya hantaman membuat kedua tiang ambruk. Kepada petugas, sang pengemudi Egy Sugianto mengaku mengantuk sehingga tidak mampu mengontrol laju kendaraannya. Egy bahkan sempat tertidur saat dibalik kemudi dan baru terbangun saat kecelakaan sudah terjadi. Akibat kecelakaan ini, Jalan Gunung Sahari dari arah Senen menuju Ancol dan juga sebaliknya macet parah lantaran lambannya proses evakuasi kedua tiang yang menutupi badan jalan. Menurut desain akan didirikan dalam bentuk koloseum dan nantinya di amphitheater ini akan dilakukan pagelaran seni. Selain itu, fasilitas lainnya juga bisa dinikmati warga nantinya ketika proyek dari New Kalijodo bisa dikatakan seperti itu akan rampung dan diprediksi akan rampung pada akhir tahun nanti, di mana nantinya juga akan didirikan hutan buatan. Dan ini bukan sekedar hutan buatan saja, namun juga dinamakan hutan edukasi karena nantinya tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ditanam nanti akan diberikan nama yang juga dapat mengedukasi masyarakat. Tentunya kita berharap bahwa site plan yang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama juga dengan pihak swasta bisa terrealisasi dengan tepat, dan yang terlebih yang paling penting adalah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Dan sementara di sini juga kami melihat kegiatan-kegiatan warga sudah mulai terlihat seperti jogging, kemudian nanti juga mereka berharap jogging track bisa secepatnya rampung sehingga nantinya ada fasilitas dan juga wadah bagi mereka untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas olahraga. Cikal Mutazam, Ali Amran, Jen Anwar, Berita 1, Jakarta. Ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang biasa berjualan di Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua kembali direlokasi ke Jalan Cengkeh, Jakarta Barat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Jalan Cengkeh, Jakarta Barat. Tika, bagaimana kondisi tempat yang baru di Jalan Cengkeh ini? Ya Egan, ratusan pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, memang kemarin seluruhnya telah dipindahkan di tempat relokasi yang baru yang terletak di Jalan Cengkeh, Taman Sari, Jakarta Barat. Memang tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini tidak begitu jauh dengan kawasan wisata Kota Tua, dalam hal ini Museum Fathahillah, karena hanya berjarak kurang lebih 100 meter saja atau
atau berada tepat di seberang jalan pintu masuk Kota Tua Jakarta, kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, kondisi di Jalan Cengkeh atau tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini, kondisi lahannya ini memang cukup luas dan memang telah dibangun tenda-tenda untuk menampung sekitar ada ratusan pedagang kaki lima yang telah tergabung sebelumnya di dalam koperasi Pena Waskata. Dan memang tenda-tenda ini sejauh ini telah diisi oleh barang-barang atau gerobak milik pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di Kota Tua. Namun dapat kami sampaikan bahwa menurut pantauan kami di sini atau tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini belum dapat dikatakan cukup layak atau siap dalam beroperasi, karena memang ada berbagai hal yang menjadi alasan mengapa tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru ini belum siap beroperasi. Di antaranya adalah fasilitas listrik dan air yang memang sebelumnya dikatakan akan disiapkan oleh pihak pemerintah. Sampai saat ini pantauan kami belum dapat digunakan, dan memang untuk toilet umum pun juga belum ada fasilitas air bersih. Tadi kami mencoba melihat atau memantau bahwa memang sejak pagi tadi memang ada beberapa pedagang yang datang untuk membuka lapak di sini. Namun karena sepinya kawasan atau tempat relokasi yang baru ini yang terletak di Jalan Cengkeh ini, sehingga membuat mereka atau para pedagang ini memilih kembali ke rumah masing-masing dan tidak berjualan. Sebenarnya memang dapat kami sampaikan bahwa konsep dari pemerintah ini untuk merelokasi para pedagang kaki lima dari Kota Tua ke tempat yang baru ini cukup baik, karena lokasi di Jalan Cengkeh ini tidak begitu jauh dengan kawasan wisata Kota Tua, dan memang juga menjadi satu dengan lahan parkir kepada para pengunjung yang nantinya membawa kendaraan menuju ke kawasan wisata Kota Tua, sehingga para pengunjung ini memiliki pilihan yaitu membeli jajanan terlebih dahulu di kawasan relokasi pedagang kaki lima, barulah berjalan kaki menuju ke kawasan wisata Kota Tua. Namun memang di sini pemerintah juga memiliki PR bagaimana tempat atau kawasan relokasi pada pedagang kaki lima ini lebih diperbaiki lagi fasilitasnya agar kawasan ini tetap ramai oleh pengunjung wisata Kota Tua. Egan. Kalau kemudian bagaimana tanggapan dari para pedagang sendiri berkaitan dengan tempat baru ini? Ya, Egan, memang kemarin para pedagang kaki lima ini seluruhnya telah dipindahkan dari kawasan wisata Kota Tua menuju ke tempat relokasi yang baru di Jalan Cengkeh. Dan memang data yang kami dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan DKI Jakarta, jumlah PKL di sekitar Museum Fathahillah ini ada berjumlah 415 PKL yang merupakan binaan tergabung dalam koperasi. Namun tanggapan mereka terkait relokasi ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pedagang kaki lima yang memang mendapat tempat di sini di relokasi kemarin. Bersama saya sudah ada Bu Sumiati, selamat dari kawasan Kalijodo, di mana setelah ditertibkan kawasan Kalijodo ini rencananya akan dibangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik. Pengerjaan kini mulai dilakukan dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2016. Dan berikut adalah liputan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone Jian Anwar. Sudah 6 bulan berlalu pasca ditertibkannya kawasan Kalijodo ini. Dan saat ini saya melihat pembangunan sudah mulai dilakukan, tepatnya di kawasan Kalijodo di bagian Jakarta Barat, di mana di sini sudah dipagari pagar seng setinggi 2 meter yang menandakan bahwa proses proyek telah dimulai. Dan untuk tahap pertama ini memang direncanakan akan didirikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, dilengkapi juga dengan fasilitas lapangan futsal. Ini diutamakan karena nantinya
secara global konsep bagian tahap awal dari kawasan Kalijodo ini diperuntukkan untuk public space atau nantinya tempat berkumpulnya para warga yang bisa melakukan aktivitas bermacam-macam di Air Petra, kemudian juga anak-anak bisa melakukan aktivitas olahraga seperti bermain futsal dan juga arena bermain anak-anak di Air Petra itu sendiri. Kemudian dari kawasan yang akan didirikan Air Petra nantinya juga akan ada konsep yakni public art di mana nantinya direncanakan akan didirikan amphitheater dan nantinya akan menurut rencana di Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, setelah kemarin direlokasi nih, Bu, dari kawasan Kota Tua menuju ke tempat yang baru ini, tanggapan Ibu seperti apa? Ya sangat sedih sekali ya. Sebetulnya kami tuh nggak mengelak dipindah kemana nggak apa-apa ya. Yang penting ada yang beli karena ini nggak ada pengunjung, siapa yang mau beli. Sedangkan kita sudah tua begini nyari makan biasanya hanya berjualan. Jualan kopi pun untuk kehidupan sehari-hari sama biaya anak ya kan. Terus kalau nggak ada penghasilan itu kita mau makan apa? Terus anak mau sekolah biaya pakai apa kan kayak gitu. Jadi memang ini keluhannya karena memang masih belum ramai di tempat ini ya, Bu, ya, tempat yang baru ini ya? Bukan hanya ramai, orangnya memang tidak ada. Bukan ramai, tidak ada orangnya kayak gitu. Ibu, kemarin saat dipindahkan ini sempat ada perlawanan nggak sih, Bu, seperti pemindahan yang sebelum-sebelumnya di tempat lain? Tidak ada perlawanan, tidak. Jadi para PKL ini tertib. Ya nurut lah, bagaimana kita rakyat kecil ya mau nggak nurut bagaimana. Lawan juga percuma, sia-sia kayak gitu. Ya bisanya hanya berdoa saja supaya Bapak Ahok itu melihat rakyat kecil gitu. Kayak apa sedihnya, kayak apa susahnya nyari makan kayak gitu. Jangan mikir dirinya sendiri, kesian rakyat kecil butuh makan, butuh biaya anak kayak gitu. Ini, Bu, beberapa fasilitas yang ditawarkan, katanya sudah ada listrik, air, ini gimana, Bu, menurut Ibu? Saya belum tahu persis, saya belum buka. Bagaimana mau buka, pengunjung aja tidak ada. Untuk air bersihnya, Bu? Saya belum tahu, pokoknya belum ada apa-apa kayaknya sih. Ya kan? Nah, kira-kira ini harapan Ibu nih seperti apa sebagai seorang pedagang? Ya, pengennya saya dipindah di mana aja mau, yang penting ada pembelinya gitu. Karena saya butuh makan, anak saya butuh biaya kayak gitu. Terima kasih, Bu Sumiati, informasinya.